Ya, kabar baik datang dari Swiss. Wah, luar biasa ya. Setelah 1-2 hari ini kita diributkan dengan sesuatu yang sebenarnya juga nggak terlalu jelas. Soal Israel yang mau datang atau soal Piala Dunia usia 20 tahun, under 20 atau di bawah usia 20 tahun. Tapi ternyata Indonesia kabarnya terlepas dari mimpi buruk bakal dicabut sebagai tuan rumah penyelenggara. Dan kabar berita tuh datang dari siapa? Dari Erick Thohir. Ya, viralnya penolakan timnas Israel U20 untuk merumput di Indonesia ini benar-benar kacau sebenarnya kemarin itu ya. Kemelutnya bikin banyak pihak ngomong, bersikap dan ngacak-ngacak pembicaraan. Israel lolos sebagai peserta bersama 24 negara lainnya di Piala Dunia U20 2023. Momen ini memang ditunggu-tunggu karena akhirnya Piala Dunia Junior ini diselenggarakan di Indonesia. Kita tuan rumah yang bakal ikut tanding di Piala Dunia. Suksesnya gelaran Asian Games, MotoGP, dan event olahraga global lainnya bikin Indonesia dipercaya. Jokowi juga punya tangan kanan soal event global ini ya, yaitu Erick Thohir. Tapi ternyata penolakan khusus untuk timnas Israel ini bermunculan dari banyak pihak. Serentak 2 kader PDI Perjuangan yang jadi gubernur Bali dan Jawa Tengah satu suara dengan penolakan yang PDIP suarakan sebelumnya. Ormas, partai politik, sampai barisan demo-demo reaksioner ikut arus suara penolakan masalah Israel ini. Nyebar isu panas kalau kita akan digugurkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu tadi. Ini bener loh. Di Twitter, di sosial media rame banget ancaman kita bakal dicabut oleh FIFA, bahkan sudah ada negara yang mau. Waduh, itu bikin orang panik. Ini cuma masalah sepak bola ya. Nyebar isu kalau kita akan digugurkan itu benar-benar masif kemarin itu. Bahkan Qatar dan Argentina bahkan diisukan juga udah pasang kuda-kuda untuk jadi tuan rumah baru. FIFA takutnya malah menghapus Indonesia sebagai pelaksana event-event sepak bola dunia. Kan ngeri banget hoax yang nyebar ke sana ke sini itu. Katanya Indonesia bakal nggak boleh lagi, jangankan ikut pertanding bola gitu, megang bola sendiri aja nggak boleh katanya. Puasa ya. Ya, viralnya penolakan ini jadi heboh karena serangan dan amukan netizen di medsos sebenarnya. Opini publik menajam. Mereka langsung nyala-nyalain para politisi dan elit-elit organisasi nasional. Tapi apakah Pak Jokowi, kemudian juga Erick Thohir dan PSSI diam saja soal kemelut ini? Atau benar sabda netizen itu bahwa sebenarnya mereka ini nggak berguna? Nah, kemudian semalam beredar video Pak Jokowi langsung bikin video pernyataan sikap. Dan ini sangat melegakan banyak orang. Pak Jokowi dengan sigap langsung bikin statement soal timnas Israel dan juga Piala Dunia U20 itu. Bagi Pak Jokowi sangat jelas kalau Piala Dunia ini nggak akan melunturkan konsistensi prinsip politik luar negeri kita terhadap Palestina. Kita akan selalu membela Palestina. Tenang, kita akan selalu berpihak pada Palestina. Meski pertandingan timnas Israel diadakan di stadion kita sendiri. Jokowi langsung bertemu dengan Dubes Palestina di Istana tanggal 24 Maret 2023. Dari pertemuan itu Pak Jokowi mendapat jaminan bahwa Palestina tidak akan marah karena ada timnas Israel di Piala Dunia U20. Ternyata Palestina sudah sangat dewasa dibanding kadun-kadun itu. Pertemuan itu juga merupakan unggah-ungguh ala Jokowi untuk menjaga perasaan Palestina. Pak Jokowi itu ya hatinya lembut banget ya. Dia presiden, dia mau membuat gelaran Piala Dunia. Takut nyinggung perasaan Palestina, Dubes Palestina diundang diajak ngomong. Ini loh, Pak Jokowi itu akhlaknya sedemikian halusnya. Anggah ungguh, sopan santun. Bayangkan. Duta Besar Palestina sendiri itu menegaskan Indonesia dan Palestina sebagai anggota FIFA perlu taat aturan. Gila ini Dubes Palestina, oke juga ya. Sepak bola tak akan merubah dan mengurangi sikap politik Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Apa yang Pak Jokowi perlihatkan ini adalah diplomasi tingkat tinggi, bos. Erick Thohir juga dalam momen genting ini langsung diutus Pak Jokowi ke Qatar. Dia menyusun relasi diplomatik dengan FIFA dan pemangku kebijakan sepak bola dunia. Justru diplomasi tingkat tinggi yang selalu Pak Jokowi berhasil lakuin ternyata luar biasa efektif loh.
Piala Dunia U20 ini malah bisa jadi sarana diplomasi ala Pak Jokowi untuk mengurai kemelut Israel dan Palestina. Sebagai pemimpin yang menjadikan dirinya bersatu dengan Pancasila, aksi diplomasi Pak Jokowi ini selalu didasari pada ide-ide perdamaian dunia dan kemanusiaan. Lapangan hijau, lapangan sepak bola itu malah bisa jadi semacam sarana untuk bicara soal diplomasi. Saat ruang formal di ruang-ruang sidang PBB berpuluh-puluh tahun stagnan, ngurus Israel ini berpuluh-puluh tahun nggak ada hasilnya. Jokowi dan PSSI, pimpinan Erick Thohir itu seakan-akan punya rencana besar. Ini bahwa konflik Israel dan Palestina ini bisa diurai benang kusutnya lewat sepak bola. Kebayang nggak kira-kira kalau Israel dan Palestina itu bisa didamaikan oleh Pak Jokowi lewat momentum ini? Siapa tahu. Dan ini keren banget menurut saya. Hanya Indonesia yang punya ruang dan kapasitas besar untuk jadi aktor utama dalam perdamaian dunia menurut saya ya. Kita ini negara dengan penduduk muslim terbanyak, dengan tingkat keberagaman tertinggi, dan kini dipimpin oleh orang yang hebat, yang berkomitmen tinggi pada perdamaian dunia. Bayangkan, benang kusut konflik itu misalnya bisa didamaikan oleh halusnya diplomasi seorang Jokowi lewat lapangan hijau. Ya, dinamika dalam negeri soal penolakan ke timnas Israel ini juga ngeri-ngeri sedap sih. Kita tahu siapa golongan yang paling sensitif ya, puasa ya. Mana golongan yang paling sensitif terhadap Israel? Isu Israel Palestina ini selalu digoreng-goreng oleh kadrun dan barisan garis keras politik identitas. Arus penolakan timnas Israel ini bakal kacau kalau dipenuhi oleh mereka yang punya suka pakai topeng agama untuk mempolitisasinya. Menariknya ya, wajah para penolak yang bermunculan di media sosial justru bukan dari golongan itu. Melainkan tokoh-tokoh PDI Perjuangan, bermula dari Wayne Koster yang menolak Israel hadir di Bali untuk drawing grup Piala Dunia. Kemudian penolakan berlanjut oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang jadi kader top elit PDI Perjuangan. Keputusan penolakan ini diinisiasi oleh para elit politik PDIP sendiri. Menurut Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, surat penolakan itu pada awalnya dokumen tertutup, tetapi kemudian tersebar luas. Entahlah, di tahap drawing aja udah banyak tarik ulur yang bikin gemes. Belum lagi muncul pernyataan dari Mas Gibran bahwa Solo siap jadi pengganti Bali untuk drawing Piala Dunia U20. Ya, Wayne Koster tarik menarik, Gibran malah ngulur. Ya, tarik ulur izin ini dibikin publik gemes ya. Tarik ulur izin ini membuat publik itu ya gemes itu tadi. Karena kita seakan-akan melihat drama yang aktor-aktornya saling berhubungan sebagai keluarga di partai yang sama. Panggung ini menjadi arena drama politik antar para kader PDI Perjuangan. Tapi lucunya, rivalitas tarik ulur ini malah memperlihatkan ada kawan versus kawan. Ternyata dampaknya nggak ada ruang bagi penggoreng isu agama. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jangan salah paham ya. Jadi sekarang ini soal isu tolak Israel ini nggak ada ruang bagi penggoreng isu agama. Dominasi kader PDI Perjuangan dalam drama politik ini malah menutup ruang bagi arus politik identitas Islam. Nggak akan ada demo berjilid nolak timnas Israel dari ormas-ormas binaan kadrun. Nggak akan ada panggung perdebatan yang diisi dakwah bernada kebencian dari politisasi atau pengguna politik identitas. Biasanya ya, isu sekecil apapun yang muncul soal Israel Palestina ini selalu digoreng, bahkan direbus atau dijemur, diperes, didaur ulang oleh kadrun-kadrun itu. Dari sumbangan di lampu merah sampai demo berjilid-jilid di kedutaan Amerika Serikat, mereka pasti jabanin isu Israel Palestina setotal-totalnya. Apalagi menjelang Lebaran. Kebayang betapa brutalnya kalau para pasukan bertopeng agama ini ngegoreng isu Israel Palestina ini di stadion-stadion bola. Jutaan pasukan nekat dengan atribut-atribut itu
penuh sesak dengan maki-maki, ya. Kemudian memaki-makinya bukan cuma orang, bis pemain Israel misalnya datang itu pasti sangat jadi jadi atraksi yang membuat kita sedih. Apalagi politik identitas ini punya peluang jadi ekstremis loh. Tindakan di luar nalar dan akal sehat juga bisa dihalalkan demi sebuah surga yang dijanjikan. Politisasi agama memang ngeri. Tapi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, bos. Sekarang ini di panggung dalam negeri justru kader PDI Perjuangan bertarung dan berdebat dengan sehat. Ini yang saya maksud. Lihat sehatnya polemik Ganjar, Wayan Koster yang tarik ulur dengan Erik dan juga Gibran. Kemunculan mereka ternyata meredam suara dari arus politik kotor yang bertopeng agama. Mereka nggak ngasih ruang untuk politik identitas dan politik akal bulus ngegoreng-goreng isu Israel-Palestina. Terlihat kokoh sekali suara untuk menyongsong Pancasila dan politik perdamaian dari Pak Jokowi, dari para menteri, dari PSSI, dari Polri, TNI hingga Badan Intelijen dari semua tingkatan. Dari panggung dalam negeri hingga luar negeri, diplomasi perdamaian jadi kunci. Pak Jokowi berhasil membuktikan dengan aksi nyata dan konkret. Dan hari ini, beberapa menit yang lalu sebelum saya membuat rekaman ini, saya dengar kabar Erick Thohir berhasil meyakinkan FIFA dan Indonesia tetap baik-baik saja dan tetap menjadi tuan rumah dengan jaminan keamanan bagi seluruh kontingen yang berlaga. Negosiasi Jokowi dengan FIFA dan kekuatan politik dunia jadi penentu kabar baik ini. Dan sekali lagi, kadrun menahan kecewa.